الآن نأتي بالموضوع الجديد وهو الدرس السادس. الدرس السادس عن هذه. تكلمنا مما سبق وهو في الدرس الأول تكلمنا عن هذا، وأتى بنا بالأمثلة الكثيرة. القاعدة من هذا يعني اسم الإشارة للقريب المذكر المفرد. هذا هو اسم الإشارة للقريب المذكر المفرد، للعاقل ولغير العاقل. وكذلك تكلمنا عن ذلك بأنها اسم الإشارة للمذكر أو للبعيد المذكر المفرد، للبعيد المذكر المفرد، للعاقل ولغير العاقل. والآن هنا كلمة هذه من ismin. Hadhihi bagian daripada isim, termasuk pada isim isyarah. Kita sudah pelajari ikhwas sekalian dua isim isyarah, yaitu kedua-duanya untuk lil mudzakkar. Lil mudzakkar berarti untuk laki-laki, yaitu hadza dan hadhihi. Hadza dan dzalika. Hadza dan dzalika. Kedua-duanya untuk mudzakkar, hanya saja kalau hadza untuk jarak dekat, sedangkan dzalika untuk jarak yang jauh. Pada tema kali ini, yaitu penulis ini menyuguhkan tentang hadhihi. Sederhananya, hadhihi adalah ismul isyarah lil qarib. Isim isyarah, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Lil qarib. Tetapi dia fungsinya adalah untuk mu'annats, untuk perempuan, nama orang atau benda yang disifati sebagai perempuan atau yang berjenis perempuan. Al-mufrad juga untuk tunggal, ya, untuk satu. Jadi dia ini berteman dengan hadza secara tempatnya, artinya tempatnya adalah jaraknya, ya. Berteman dengan hadza secara jaraknya, yaitu sama-sama dekat. Sama-sama dekat. Ya. Tetapi berbeda jenisnya. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Hadza, hadhihi. Untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi. Baik. Naqra. Ukhti Syafirah. Ukhti Syafirah, wujud? Ukhti Syafirah, wujud? لا توجد؟ طيب. أخي ياسر من فضلك أن تقرأ. طيب. نعم. بسم الله. هذا بن حامد وهذه بنت ياسر. نعم. ابن حامد جالس
wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, yakfik. Hada banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hada ini, jadi setiap materi yang sudah kita pelajari itu pasti akan diulangi lagi pada materi berikutnya. Seperti kemarin kita bagaimana belajar tentang idhofah ya. Idhofah kepada orang, nama orang atau kepada benda gitu ya. Idhofah kepada nama orang tidak perlu tambah alif lam di kata kedua dan satu kasroh saja. Sedangkan untuk benda maka ditambah dengan alif lam. Hada banu Hamidin, ini anak Hamid. Hada banu Hamidin, ini adalah anak laki-laki Hamid. Ibnu Hamidin berarti idhofah ya, tanpa dengan alif lam karena Hamidin adalah nama orang. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Dan ini anak perempuan Yasir. Ibnu anak laki-laki, bintu anak perempuan. Maka ibnu menggunakan hadha dan bintu karena dia perempuan menggunakan hadhihi. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak Hamid, anak laki-laki Hamid jalisun dalam kondisi atau posisi jalisun duduk wa bintu Yasirin dan anak perempuan Yasir waqifatun dalam keadaan berdiri. Taib. Man hadhihi? Nah, sekarang dengan pertanyaan. Masih ingat man itu untuk apa pertanyaannya? Untuk siapa? Man untuk yang berakal. Man untuk atau pertanyaan siapa berarti adalah untuk yang berakal. Lil aqil atau lil uqala, untuk yang berakal. Artinya manusia ya, atau suatu profesi gitu ya. Taib man hadhihi? Man hadhihi berarti hadhihi perempuan. Perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini ukhtul muhandisi. Nah, ini ada di sini mufradatnya ya. Ibnu anak laki-laki, bintun anak perempuan, ukhtun saudari atau saudara perempuan, ukhtul muhandisi. Saudara perempuan al-muhandis, arsitek. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Apakah hiya, dia, hiyanya di situ adalah ukhtul muhandis. Karena perempuan ya, ukhtun itu perempuan. Ukhtun perempuan, maka menggunakan hiya. Aidon artinya juga. Aidon artinya juga. Apakah dia juga seorang muhandisah? Muhandisah. Ya, muhandisah berarti arsitek perempuan. La, hiya tabibah. Oh tidak, bukan. Hiya tabibah. Dia seorang dokter. Tabibah artinya dokter. Baik. Berikutnya ada pertanyaan sayyaratu man. Sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Ya, awalnya sayyaratun karena ada kata berikutnya yang saling beriringan maka menjadi sayyaratu. Sayyaratu man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ya, sayyaratun artinya mobil. Sayyaratun mobil. Mobil siapa ini? Sayyaratu man hadhihi. Pena siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Pena siapa ini? Qalamu man hadhihi. Qalamu man Haza atau hadhihi. Qalamu man hadha atau hadhihi. Perempuan atau laki? Qalamu laki-laki apa perempuan? Haza.
Qolamun. Qolamun. Oh, qolamu man hadza. Oh iya, qolamu man hada ya. Qolamun adalah mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Qolamu man hada. Qolamu man hada. Rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Rumah siapa ini? Baitu man hada. Baitu man hada. Ya, betul ya. Baitu man hada. Kita lihat ya, baitun, baitun tulisannya adalah taknya di akhir terbuka. Baitun. Gitu ya. Jadi tak terbuka itu di belakang ya. Itu merupakan ada yang muzakkar, ada yang muannats. Apa contoh yang muzakkar? Contohnya baitun. Baitun itu muzakkar. Ada yang tak di belakang tetapi dia muannats. Apa contohnya? Bintun. Bintun taknya terbuka ya kan? Bintun itu taknya terbuka, dia muannats. Karena dipakai untuk perempuan, kalau laki-laki ibnun. Sama ukhtun. Ukhtun, ukhtun itu perempuan, tak terbuka ya. Tidak tak marbutoh ditandanya, tapi tak terbuka, tetapi fungsinya memang digunakan untuk menandakan ataupun menyatakan orang tersebut adalah perempuan. Jadi ukhtun. Selain bintun dan ukhtun, jadi yang ada tak terbuka di belakangnya itu terkategorikan sebagai mudzakkar atau laki-laki. Jadi sayyaratu man hadihi, baitu man hadihi. Baitu man hadihi. Hadihi baitu man hada ya. Baitu man hada. Jadi ikutan. Baitu man hada. Sayyaratu man hada. Sayyaratu man hadihi. Sayyaratu man hadihi. Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Sayyaratu man hadihi. Hadihi sayyaratul mudiri. Baik. Nah, kalau kita mau menanyakan ini ya benda, maka menggunakan ma. Kalau orang ataupun profesi menggunakan man. Man hadihi. Yang kedua ma hadi sama dengan man hada, ma hada. Ma hadihi, hadihi mikwatun. Mikwatun maknaha setrika. Maknaha setrika. Hadihi mikwatun. Setrika. Baik. Berikutnya. Yang awalnya man hadihi. Artinya apa? Man hadihi. Siapa hadihi ini. Man hadihi. Siapa ini. Nah, kemudian ditambah dengan huruf lam di depannya. Yaitu harokatnya kasroh. Li. Bunyinya liman hadihi. Liman hadihi. Nah, huruf lam di sini yang kasroh ini artinya adalah kepunyaan siapa. Lam di situ artinya kepunyaan. Gitu ya. Kita menanyakan liman hadihi. Kepunyaan siapa ini? Liman hadihi. Kepunyaan siapa ini? Gitu ya. Jadi pakai liman. Kita mau menanyakan punyaan siapa buku ini? Liman hadal kitab. Liman hadal kitab. Gitu ya. Kalau liman hadihi berarti perempuan. Liman hadihi sayyarah. Liman hadihi sayyaratu. Gitu ya. Maka jawabannya hadihi berarti untuk orang. Li Khalidin. Hadihi li Khalidin. Ini adalah kepunyaan Khalid. Hadihi sayyaratu li Khalidin. Li Khalidin. Dan huruf lam di sini ya, lam di sini lam kasroh. Ini fungsinya sama dengan huruful jar. Tugasnya sama. Oke, tugasnya sama mengkasrohkan huruf terakhir pada kata yang datang setelahnya. Misalkan dan lam ini bisa saja buat orang ataupun juga buat benda. Ya, karena yang memiliki bukan hanya orang kan, benda pun juga memiliki. Contohnya apa? Rumah, sebuah rumah memiliki 2 pintu misalkan.
Ada yang tahu bahasa Arabnya? Sebuah rumah memiliki 2 pintu. Boleh, siapa yang ingin coba dirubah ke bahasa Arab? Coba. Sebuah rumah memiliki 2 pintu. Ada yang mau mencoba? Rumah bahasa Arabnya apa? Rumah bahasa Arabnya? Baitun. Baitun. Kemudian di depannya ditambah dengan li. Dan bendanya ditambah dengan alif lam dulu. Jadi yang gini. Awalnya baitun menjadi lil baiti. Lil baiti babani. Lil baiti babani. Gitu ya. Suatu rumah atau rumah tersebut memiliki 2 pintu. Gitu ya. Lil baiti babani. Seorang mukmin memiliki akhlak yang baik. Apa bahasa Arabnya? Lil mukmini, ya, bagi seorang mukmin atau seorang mukmin memiliki, berarti lil mukmini akhlakun karimatun. Gitu ya. Jadi lam di situ fungsinya untuk mengkasrahkan juga lil baiti. Tapi ditambah dengan alif lam ya setelahnya lil baiti. Ya. Atau seorang guru misalkan, seorang guru memiliki mobil, berarti lil ustadi, nah dalnya kasrah, sayyaratun, lil ustadi sayyaratun. Nah gitu ya. Jadi dia juga mengkasrahkan. Jadi sudah ada tambahan huruf jar menjadi 5 sekarang. Ya, menjadi 5. Kemarin ada fi, ala, min, ila, yang sekarang li. Li ini adalah untuk kepemilikan atau kepunyaan. Maka ketika kita mau bertanya punya siapa buku ini? Liman hadzal kitab? Liman hadzal kitab? Oh, hadzal kitab li Muhammadin atau li Khalidin, li Ammarin, gitu ya. Jadi mengkasrahkan dia. Gitu ya. Baik, berikutnya ada rajatu Anasin hadihi. Kita lihat gambaran di sini sepeda. Ada rajatu Anasin hadihi. Darajatun artinya sepeda. Darajatun artinya sepeda. Ada rajatu Anasin hadihi. Apakah? Darajatu Anasin. Apakah? Darajatu Anasin hadihi. Hadihinya diterjemahkan di depan. Apakah ini sepedanya Anas? Apakah ini sepedanya Anas? Gitu ya. Darajatu Anasin berarti sepedanya Anas. Apakah sepedanya Anas ini? Jadi apakah ini sepedanya Anas? Gitu ya terjemahnya. La, tidak atau bukan. Hadihi darajatu Ammarin. Ammarin. Ini sepeda Ammar. Atau ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Hadihi itu adalah maksudnya darajatun ya. Sepeda ini jadidatun artinya baru. Jadidatun baru. Gitu ya. Kalau misalkan kata bendanya ada tak marbutoh ya, darajatun jadidatun. Darajatun jadidatun. Jadi harus ada tak marbutoh juga untuk jadidatun. Tapi kalau kata benda tidak ada tak marbutoh, kitabun jadidun. Jadi tidak perlu ditambah dengan tak marbutoh. Baru ya. Wadarajatu Anasin qadimatun. Kebalikan dari jadidatun yaitu qadimatun, lama. Wadarajatu Anasin dan sepedanya Anas qadimatun, lama. Sepedanya lah lama. Oh, hadihi darajatu Ammar. Jadi sepeda barunya itu adalah punyanya Ammar. Baik. Jadi ada pertanyaan menggunakan hamzah, menggunakan ma, menggunakan man, ya. Kemudian menggunakan liman. Liman itu sebagai pertanyaan dan menunjuk kepada kepemilikan. Liman hadal kitab, liman hadal bait. Hadal bait
li Muhammadin. Hadzal bait li Anasin dan seterusnya. Baik. Berikutnya hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi sa'atu aliyin. Sini ada idhofah ya. Idhofah sa'atu aliyin. Kata yang pertama namanya mudhaf. Kata yang pertama namanya mudhaf. Sa'atu aliyinnya adalah mudhafun ilaih. Ya, kata yang kedua mudhafun ilaihi. Ya. Yang disandarkan. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ya. Kata ganti di sini. Kata ganti hiya bisa digunakan untuk orang ataupun juga untuk benda. Ya. Hiya untuk kata ganti dia perempuan ataupun juga bisa digunakan untuk benda yang perempuan, ya. Yang perempuan. Atau ada tak marbutoh di situ. Sa'atu ya kan? Karena dia ada tak marbutoh, maka ketika kita ingin menggunakan dengan kata ganti, kita ganti dengan hiya. Hiya jamilatun. Karena kalau hiyanya kembali ke orang nggak tepat malahan. Orangnya di sini malah laki-laki kan? Ya. Jadi yang ini jamnya Ali. Ini jamnya Ali. Hiya dia atau jamnya jamilatun jiddan. Jamilatun artinya bagus. Bagus. Jiddan sangat. Nah ini jiddan seperti ini. Tadi ada aidon, ada jiddan. Ini merupakan takbir ya. Takbir atau istilah. Di Indonesia kan juga ada ya bahasa Indonesia. Bagus sekali. Gitu ya. Nah, bagus sekali menggunakan kata jiddan. Jiddan itu artinya sangat. Atau ya kalau bahasa Indonesianya apa namanya? Bagus banget gitu ya. Jamilatun jiddan. Berarti bagus banget. Aidon tadi artinya juga ya. Juga. Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Tiba-tiba teman kita bilang, oh ana aidon. Saya juga gitu ya. Saya juga. Maksudnya saya juga ini saya juga dari Indonesia. Ana uhibbul lughatal arabiyyah. Saya suka bahasa Arab. Teman kita jawab, ana aidon. Saya juga. Nah, gitu ya. Nah, jiddan, kata jiddan ini sebagai keadaan, sebagai menjelaskan keadaan yang sangat gitu ya. Bisa digunakan untuk yang mudzakkar maupun muannas. Tetapi jiddan tidak perlu ditambah dengan tak marbutoh. Jadi jiddan saja sudah seperti itu. Sama dengan aidon seperti itu ya. Misalkan gini. Buku ini besar banget. Ya, atau sangat besar gitu ya. Maka bahasa Arabnya hadzal kitabu kabirun jiddan atau berat ya, berat saja ya. Hadzal buku ini berat banget atau sangat berat. Hadzal kitabu tsaqilun jiddan. Jadi entah sifatnya, jadi biasanya didahului dengan kata sifat. Besar, sangat besar, sangat kecil, sangat indah, ya, sangat berat, sangat ringan. Jadi biasanya sebelum kata jiddan itu merupakan kata sifat. Kata sifat. Oh, rumah ini besar sekali. Apa bahasa Arabnya? Rumah ini besar sekali. Bahasa Arabnya apa? Fadal, siapa yang tahu? Rumah ini besar sekali. Hadzal baitu kabiran jiddan. Hadzal baitu kabirun jiddan. Jiddan. Iya. Hadzal baitu kabirun jiddan. Jadi jiddan ini merupakan kata yang biasa atau sering dipakai juga. Orang Arab juga memakai. Baik. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Apa artinya qidrun? Hadhihi mil'aqatun, ini mil'aqatun artinya sendok ya. Sendok.
Wa hadhihi qidrun. Ada yang tahu artinya qidrun? Apa ya? Toples Ustaz? Bukan ya? Qidrun itu di dapur ya. Qidrun itu di dapur. Panci. Iya, panci. Ya, panci. Qidrun itu artinya panci. Ya, panci. Tapi ini gambarnya ini apa ini? Ya, kayak kendi ya gambarnya. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Jadi ada kata-kata memang ya yang termasuk maskulin atau yang laki-laki, isim laki-laki, ada juga yang feminim untuk perempuan yang memang ada pengecualian. Contohnya ini, qidrun. Qidrun itu adalah secara lafaznya tidak ada tak marbutoh dan dia itu benda. Maka benda secara rumus umumnya adalah benda itu dianggap sebagai feminim atau sebagai perempuan kalau ada tak marbutohnya. Sedangkan qidrun tidak ada tak marbutoh. Tetapi dilihat sebelumnya ternyata menggunakan hadhihi. Berarti benda tersebut dianggap sebagai mu'annas. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sima'i. Sima'i itu seperti itulah orang Arab mengatakan dulu. Jadi qidrun dia kepakai untuk hadhihi, untuk mu'annas. Kan jelas ya kalau mil'aqatun dia menggunakan hadi. Kenapa? Mil'aqatun adalah benda, ismul jamid, kata benda, dan dia mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Karena ada tak marbutoh di belakang. Karena ada tak marbutoh. Maka itu termasuk rumusnya. Tetapi qidrun tidak termasuk. Maka seperti itu merupakan bagian dari pengecualian. Gitu ya. Bagian dari pengecualian. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Sebuah sendok fil qidri ada di dalam panci, fil qidri di dalam panci. Baik. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini baqaratu artinya sapi al-fallah. Sapinya al-fallah, seorang petani. Sapinya petani gitu ya. Hadi baqaratul fallah. Ini seekor sapi atau sapinya seorang petani. Kemudian hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Anfun, mana anfun? Anggota tubuh ini ya, anfun. Anfun, hidung ya. Anfun artinya hidung. Nah, hidung termasuk mudzakkar. Karena tandanya mudzakkar itu apa? Gampangnya gini. Mudzakkar itu bisa didahului dengan hada, sedangkan nama kalau muannats itu bisa didahului dengan hadi. Anfun berarti dia mudzakkar. Kenapa? Karena bisa didahului dengan hada. Hada anfun. Ini hidung. Wa hada famun. Dan ini mulut. Anggota tubuh yang sendirian itu dianggap sebagai mudzakkar. Anggota tubuh yang dianggap yang sendirian, maksudnya satuan gitu ya. Anfun, walaupun lubangnya 2 tetapi dianggap 1. Ya, 1. Karena tidak ada artinya kanan atau berseberangan gitu ya, kanan dan kiri. Walaupun gandeng gitu kan. Maka dianggap 1. Hada anfun. Ini hidung, wahada famun, dan ini mulut. Mulut juga dianggap 1 gitu ya. Walaupun ada atas dan bawah bibirnya gitu kan, tetapi dianggap sebagai 1, maka benda ataupun sesuatu itu menjadi mudzakkar menggunakan hada. Nah, kalau anggota tubuh itu berpasangan, ada kanan ada kiri, maka dianggapnya sebagai muannats. Dianggapnya sebagai muannats. Contohnya apa yang ada kanan dan ada kiri anggota tubuh? Apa contohnya? Telinga. Telinga bahasa Arabnya apa? Uzun. Uzunun. Telinga itu muannats. Telinga itu adalah muannats, perempuan karena berpasangan, ada kanan ada kiri. Gitu ya.
Jadi ada anggota tubuh itu yang dianggap sebagai mudzakkar dan ada yang muannats. Yang berpasangan dianggap sebagai muannats. Ya, telinga, tangan, kaki, gitu ya. Kaki, kodamun, itu muannats. Kodamun ya, atau rijlun. Muannats. Yadun muannats. Hadhihi yadun. Ini tanganku. Hadhihi yadi. Gitu ya. Hadhihi yadi. Namanya yadi. Ya, ini tanganku gitu ya. Yadun ya. Yadun itu artinya tangan. Muannats. Baik. Jadi ada, nah ini, hadhihi udhunun, dan mata juga dua ya, mata juga dua. Wa hadhihi ainun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Beda kan? Kalau tadi hada anfun wa hada famun. Ingin mengatakan bahwa anggota tubuh itu ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Gitu ya, ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Udhunun telinga, muannats, wa hadhihi ainun, dan ini mata. Jadi nanti kalau kita sudah mengetahui seperti ini, loh dia kan gak ada tamar butohnya, kenapa kok dianggap perempuan? Karena termasuk anggota tubuh yang berpasangan, gitu ya, yang berpasangan. Jadi ternyata muannasnya suatu benda itu bisa jadi karena ada tamar butoh untuk benda umum, gitu ya. Khusus pada anggota tubuh dianggap sebagai muannas jika berpasangan. Jika berpasangan, udhunun, ainun, yadun, rijlun, ya bawahnya wahadihi yadun, lihat tuh yadun kan ada tamar butoh, wahadihi rijlun, dan ini kaki karena berpasangan. Nah itu dia ingin mengatakan bahwa di sini ya, tanda-tanda daripada muannas gitu ya, tanda-tanda daripada muannas itu apa saja? Di antaranya ya, kalau anggota keluarga itu ada bintun, ada ukhtun, ada ammatun, ada khalatun ya. Kemudian bisa jadi sebagai profesi. Jadi kalau profesi ditambah tamar butoh. Misalkan gini, dokter laki-laki bahasa Arabnya tobibun. Dokter perempuan ditambah tamar butoh di belakangnya, tobibatun. Guru laki-laki mudarrisun. Guru perempuan tambah tamar butoh, mudarrisatun. Gitu ya. Pedagang laki-laki tajirun, pedagang perempuan tajiratun. Tajiratun. Nah, tapi kalau sayyaratun, ya pas kan sayyaratun itu memang seperti itu. Bukan mobil nggak ada yang laki kan. Sayyaratun ya memang istilah simaknya memang seperti itu. Nggak ada mobil laki, nggak ada perempuan. Jadi memang maksudnya dipakai untuk muannas untuk sayyaratun mobil. Baik. Jadi kalau kata benda sebagai tanda muannasnya adalah umumnya diberikan ataupun ada tak marbutoh di ujungnya. Ya, mikwatun, gitu kan, itu muannas. Nah, sedangkan untuk anggota tubuh yang berpasangan dianggap sebagai perempuan atau dikategorikan sebagai kata perempuan atau kata benda perempuan. Ada bakorotun ya, bakorotun, sapi betina. Sapi jantannya bakorun. Sapi jantannya bakorun. Baik. Seperti itu ya. Ada ditanyakan dari sini tentang hadihi yang berarti ini untuk perempuan. Ini untuk kata benda ataupun nama orang yang perempuan atau feminim ya, perempuan. Dan dia untuk mufrad, untuk satu. Jumlahnya itu satu saja, nggak boleh untuk dua atau untuk tiga. Hanya satu. Ya, hanya satu. Hadihi sayyaratun, berarti satu mobilnya. Nggak boleh dua mobil menggunakan hadihi. Boleh lagi nanti ketika sudah jamak ya, sudah lebih dari dua menggunakan hadihi lagi. Hadihi sayyarat, banyak mobilnya, maka dianggap sebagai muannas juga. Ya. Tafadhal. دوركم لقراءة من بعض هذه الأسئلة غير مشكولة. Tidak ada syakelnya, silahkan bisa berlatih untuk membaca. Bu Firial, hadirah?
Naam, Pak Ustadz. Naam. Tafadhali bil qiraah. Boleh dibaca, Bu? Yang halaman 35 ya Pak Ustadz. Ya, ya ini. Kita ingin tahu hada dan hadi penggunaannya ya. Tafadhal. Haza masjidun wa hadhihi madrasati. Madrasah Sati. masih Madrasatun. masih umum ya. Madrasatun, Iya, iya, masih madrasatun. umum. Oke. Iya. Nomor 2. Man hazihi. Naam. Hazihi uhtun. Idhofah ya, Ibas. diidhofahkan kepada Abbas. Uhtun ibasun. Ukhtu Ukhtu. Abbasin. Abbas ya. Abbasin. Iya, Ukhtu ukhtu Abbasin. Abbasin. Jadi didhofahkan. Iya, iya. Ukhtu aslinya kan ukhtun ya kan? Iya, Karena didhofahkan menjadi ukhtu Abbasin. Baik. Oh iya, iya. Nomor 3. Hazihi 3, nomor 3. Oh ya, Hada. hadza dikun wa Naam. hazihi dajajatun. Iya. Dajajatun. Ya. Hada dikun wa hadhihi dajajatun. Ada ayam jantan, ayam betina, bahasa Arabnya beda. Ya, hada dikun. Ini ayam, sama-sama ayam ya. Dikun ayam jantan, dajajatun ayam betina. Jadi kita kalau mau beli harus kita tahu dulu mau ayam jantan apa betina. Ya. Dikun atau dajaja. Jadi dibedakan. Sama dengan bakon dengan bakaratun. Sama juga dengan jamalun. Jamalun dengan naqatun. Jamalun itu biasa unta secara umum ataupun juga digunakan untuk yang jantan gitu. Tapi kalau yang betina khusus betina naqatun, naqatun, unta betina. Nah, seperti itu dibedakan. Jadi untuk manusia dan hewan atau binatang itu dibedakan secara jenisnya. Cara jenisnya. Taib. Ustadz mau nanya. Oh ya, tafadhol. Silakan. Itu yang nomor 2 itu kan Abbas kan cowok, laki-laki. Iya. Hazihi. Oh ya, Uhtunnya. hadihi. Iya, betul. Terima kasih. Jadi hadihinya kembali ke uhtun. Uhtun ya, bukan ke Kan Abbasnya. anak perempuannya si Ya. Abbas. Jadi man hadihi, siapa ini? Ininya kan perempuan ya kan? Maka ininya di sini adalah ukhtunnya. Ukhtun tadi laki-laki apa perempuan? Ukhtinela. Halo? Ukhtun perempuan kan? Nah, berarti yang dimaksud hadihi di sini adalah ukhtunnya, bukan Abbasnya. Jadi ukhtu Abbasin, saudara perempuannya Abbas. Saudara perempuannya ya, bukan Abbasnya. Kalau Abbasnya laki-laki. Tetapi yang dimaksudkan saudara perempuannya. Maka menggunakan hadihi. Kalau di sini Abbas berarti man hada Abbasun. Hada Abbasun. Tapi karena di sini hadihi, maka uktunnya yang dimaksudkan adalah uktu Abbasin, saudara perempuan Abbas. Ya, boleh langsung dibaca. Uktinela. Nomor 4. Yuk, sekalian. Nomor 4. Raqmul Rabi'. Naam. Ayo. Nomor 4. Silakan. Naam. Ibnul Mudi. Dijelaskan roknya kasrah atau dhamma. Idhofah ya. Mudhof ilaih. Mudiri ya. Ada Ibnul Mudiri atau langsung boleh karena alifnya pada kata ibnu tidak usah dibaca. Ada Ibnul Mudiri. Nah, baik, lanjut. Seterusnya apa? Hazihi bintul mudir. Mudarrisi, nggak boleh ragu. Iya, mudarrisi karena idhofah ya, mudhof ilaih. Bintul mudarrisi. Nah, nomor 5, lanjut. Nomor 5.
Lanjut, Naila, Naila, dilanjutkan. Hazihi Yasir. Ummu ya, ibu ya. Umun dari umun menjadi ummu. Hadihi ummu Yasirin. Diidhofahkan ya, diidhofahkan mudhaf ilaih. Hadihi ummu Yasirin. Ya, hadihi ummu Yasirin. Akh Syafri, insyaallah. Tafadhal akh. Raqmus sadis, nomor 6. Aina qadarul lahmi. Qidru ya, qidru. Kalau qadaru Qidru. nanti malam Lailatul Qadar. Qidru. Ya. Ini apa, Ustaz? Qidru tadi apa artinya? Panci ya, atau kendi lah ya, bahasanya kendi. Qidrul lahmi. Jadi panci yang itu khusus untuk apa namanya, meletakkan daging. Qidrul lahmi. Atau ember lah, ember buat tempat daging gitu ya. Nah. Aina qidarul lahmi iya saji. Ya, fi thalajah. Jadi di sini maksudnya adalah kalau modern itu toples gitu ya. Qidrul lahmi itu bisa jadi toples tempat daging gitu yang bisa untuk menyimpan daging gitu ya, untuk menyimpan daging. Hiya fi thalajati. Naam. Raqmus sabi, nomor 7. Lanjut Aksafri. Oh. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Baik, mumtaz. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Baik, seperti itu ya penggunaan hadza. Hadza kalau tidak setelahnya tidak ada alif lam maka dhammatain. Hadza masjidun. Beda kalau ada alif lamnya, hadal masjidu. Ya. Tapi kalau belum ada bumbuhan alif lam di depannya, maka bertanwin kata bendanya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Beda dengan hadzal masjidu, hilang kan tanwinnya, apa namanya, dhammah satunya dihilangkan. Hadzal masjidu karena ada alif lam. Jadi tidak boleh bertanwin lagi kalau ada alif lam. Jadi kalau tidak ada alif lamnya maka ditanwin atau ditanwin. Baik. Nah, ini sebagai latihan. Oh, ini banyak sekali ya. Dan ini sudah kita pelajari semua, ini ada semua untuk kosakata-kosakatanya. Ya. Kita menggunakan hada dan hadihi sesuai dengan apa namanya, bendanya. Apakah bendanya tersebut mudzakar atau muannats. Baik. Ukti Syakir. Ya, mohon maaf ini tadi tiba-tiba terputus nih koneksi ini. Baik, pada halaman ini ya, nu'ti lakum yani al-amal li ijabati hadhil asilah. Tafadhol, nanti dipilah dan dipilih ya untuk menyebutkan mana yang menggunakan hada dan mana yang menggunakan hadihi dari sekian kata benda ini ya. Sekian kata benda ini. Dipilih mana yang menggunakan hada dan hadihi. Misalkan ma hada, nanti jawabannya langsung hada apa, hadihi apa. Hada qalamun misalkan ya. Hada qalamun. Hadihinya apa? Hadihi mil'aqatun. Foto nanti dikerjakan di lembar, di buku, dan mohon bisa diserahkan ke saya, bisa di Japri ya, lewat nomor WhatsApp-nya. Ustadz, Nah, tanya dong. iya. Yang tadi ini berarti rijlun dan yadun itu sama dengan panci ya? Maksudnya Iya, tetapi kidronnya, sih. ya betul muannas. Tetapi beda kelompoknya. Ya, beda kelompoknya. Maksudnya kalau kidron itu ya karena orang Arabnya bilang seperti itu, artinya simai. Dari pendengaran awalnya kidron itu dianggap sebagai muannas. Tetapi kalau yang yadun dan rijlun dia masuk kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah karena termasuk anggota tubuh yang berpasangan.
Kalau kidrun kan nggak ada pasangannya. Maksudnya nggak termasuk yang berpasangan gitu ya. Maksudnya kemana? Ya karena orang Arab memang seperti itu untuk mengatakan itu namanya simai. Jadi ada memang kata-kata simai. Kata simai. Dan juga ada kata benda yang bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan juga untuk muannas. Bisa ada, bisa hadi. Contohnya apa? Pisau, sikinun. Sikinun kita bisa bilang hada sikinun atau hadihi sikinun, boleh. Gitu ya. Nah, itu namanya pengecualian. Al-istithna'iyat. Ada pengecualian memang dari kaidah-kaidah umumnya dalam bahasa Arab. Dan itu sangat lazim dalam bahasa Arab. Gitu ya. Sangat lazim dalam bahasa Arab ada pengecualian. Dan termasuk kata benda seperti itu namanya simai. Simai itu sesuatu yang di luar kaidah normalnya. Artinya ya kita menggunakannya seperti orang Arab ataupun digunakan hariannya atau ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan seperti itu. Jadi hadhihi qidrun. Ya, syukran Pak Ustaz. Tab ini ya sebagai latihan halaman berapa ini? 36. Ya, saya nyatakan ini saya nyatakan buat latihan ya. Tamarin, tamarin itu adalah bukan permen tamarin ya. Tamarin itu jamak dari tamrin. Tamrinun artinya latihan. Tamarin latihan-latihan. Ya, jadi karena latihan, fadhal nanti bisa dikerjakan ya. Nah, ini banyak sekali nih. Sekaligus untuk murojaah kosakata dari benda-benda ini ya. Ada kulkas, ya ada bintang, ada kunci. Nah, ini sembari untuk murojaah. Baik, ini juga termasuk latihan ya, jumalan ala ghirarihi. Ala ghirarihi ini adalah di sampingnya yang kosong ya. Misalkan nomor 1 Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Ini yang saya maksudkan tadi, ya, suatu sifat ataupun profesi yang kalau laki-laki tidak ada tak marbutohnya, misalkan talibun. Talibun itu untuk laki-laki. Nah, bagaimana kalau untuk perempuan, kita untuk menyatakan perempuan, maka ditambah tak marbutoh di akhirnya. Siapa yang menambah? Ya kita sendiri. Misalkan dokter, tobibun itu dokter laki-laki. Dokter perempuan, tobibatun. Hamidum tobibun. Maka Fatimatu tobibatun. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun. Nah ini ya, Ferial kemarin nanya yang tertutup ya, atau terkunci kan? Nih bahasa Arabnya. Mughlaqun. Mughlaqun. Kebalikan dari maftuhun. Maftuhun artinya terbuka. Mughlaqun tertutup. Al-babu mughlaqun. Ya, sebuah pintu yang tertutup. Maka an-nafidatu mughlaqatun. Tambah tak marbutoh. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Karena perempuan. Al-yadu wasikhatun. Mu'annas ya. Yadu wasikhatun. Semua yang di sebelah sini adalah mu'annas semua ya. Asyayu harun. Syayu artinya teh. Teh harun panas. Al-qahwatu haratun. Al-qahwatu haratun. Dan seterusnya. Ba'idun menjadi ba'idatun. Ba'idun artinya jauh. Maridun. Laki-laki, perempuan maridotun. Sari'un. Laki-laki sifat cepat gitu ya. Hisan kuda. Maka as-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan yang indah. Asyamsu. Asyamsu. Matahari termasuk mu'annas. Matahari termasuk mu'annas. Ya. Matahari itu termasuknya kategorinya kita menggunakan hadihi. Sedangkan bulan menggunakan hada. Hadal qamaru. Matahari hadihi syamsu. Gitu ya. Sama-sama nggak ada tak marbutohnya. Tetapi beda dari jenis apa namanya? Tazkir atau tak. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Baik, itu ya. Coba kita lihat di sini. Nomor 1 ini kira-kira yang benar apa? Ini salah.
Haqibatu man hada ini salah. Yang benar apa? Haqibatu Budi. man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Ya, mumtaz. Haqibatu man hadihi. Ya, hadihnya kembali ke haqibah karena haqibahnya adalah muannas. Baik. Nomor 2 yang benar apa? Salah ini. Nomor 2. Boleh siapa aja yang menjawab? Boleh. Al-ghurfatu yang benar apa? Al-ghurfatu maftuhatun. Maftuhatun. Jadi yang dibenarkan sifatnya ya. Yang dibenarkan sifatnya. Bukan bendanya. Kalau bendanya kan al-ghurfatu ya. Kalau yang di sini maksudnya. Al-ghurfatu maftuhatun. Boleh nggak ya dibenarkan al-ghurf? Tidak boleh. Karena al-ghurfatun itu memang seperti itu. Jadi nggak bisa diganti ghurfun. Tidak ya. Jadi al-ghurfatu sama dengan haqibatun. Benda. Bukan seperti sifat untuk orang tadi. Kalau sifat tadi kan memang tobibun jadi tobibatun. Tapi kalau benda tidak. Ya kalau ada tamar butoh ya memang ada tamar butohnya seperti itu. Haqibatun ya haqibatun. Karena dia nggak ada haqibatun laki-laki. Walaupun ada untuk laki-laki ada ya. Haqibatun yang gambarnya khusus untuk cowok kita ada. Gitu ya. Tapi kalau yang sifat ataupun profesi untuk orang itu kan memang dibedakan untuk jenis yang laki-laki ataupun untuk yang perempuan. Tobibun ya muzakkar, tobibatun muannas. Tapi kalau benda ini kan benda al-ghurfatu. Jadi yang dibenarkan adalah sifatnya ini. Awalnya maftuhun menjadi maftuhatun, mengikuti bendanya ya, mengikuti bendanya. Baik seperti itu ya. Tafadhol nanti diselesaikan tuh latihannya secara mandiri. Kita lihat sekarang al-kalimatul jadidah ya, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mikwatu artinya setrika, ya. Ad-darajatu artinya sepeda, al-mil'aqatu sendok, al-qidru ya, panci, toples. Kalau modern sekarang ya, toples lah yang bisa. Al-baqaratu sapi betina, al-falahu seorang petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu bacanya, asyayu teh artinya teh, al-ummu ibu, as-salajatu lemari dingin atau kulkas. Peti dingin orang Malaysia ya, orang Melayu peti. Al-qahwatu kopi. Sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan sangat. Jiddan tadi sangat ya artinya. Nah ini silakan dihafalkan, sebagai tambahan kosakata baru atau al-mufradat al-jadidah. Ya, kita masih pada kata hadihi, masih ada kaitannya hadihi. Nah, sekarang adalah temannya hadihi dalam hal jenisnya. Hadihi tadi kan isim isyarah, kata tunjuk lil qarib. Kata tunjuk perempuan untuk dekat. Perempuan untuk dekat. Kalau hada temannya adalah dalika, mu'antum dzakarnya ya. Dalika untuk jauh, artinya itu laki-laki, benda laki-laki, orang laki-laki. Nah, hadihi ini perempuan. Man hadihi, karena man berarti untuk yang berakal. Hadihi aminatu. Ingat, nama perempuan tidak ditanwin. Aminatu. Nah, yang berikutnya adalah isim isyarah yang terakhir di sini. Wa man tilka. Dan siapa? Tilka artinya itu. Perempuan. Itu perempuan. Lawannya dari dzalika. Kalau hadihi lawannya hada. Tilka lawannya dzalika. Hada, hadihi ini. Tilka, dzalika itu. Dzalika itu buat laki-laki. Tilka itu buat perempuan. Tilka Fatimatu. Dan ini berlaku untuk benda maupun juga untuk orang. Berlaku ya. Berlaku. Dzalikal kitabu, ya kan?
Baik, hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini dokter perempuan, wa tilka mumarridatun. Dan itu perawat. Dan itu perawat perempuan. Mumarridatun. Karena ada perawat laki-laki ya. Berarti mumarridun. Mumarridun. Perempuan berarti mumarridatun. Hadhihi minal hindi. Ini minal hindi. Watilka minal Yaban. Dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun. Watilka qasiratun. Ini panjang. Sini tidak dikatakan kata bendanya ya. Watilka qasiratun. Hanya saja ingin mengenalkan bahwa penggunaan hadhihi dan tilka ya sama-sama untuk perempuan. Hanya saja maknanya berbeda pada jaraknya. Kalau hadhihi ini perempuan untuk dekat, ini makanya ini. Kalau tilka adalah untuk jauh perempuan. Tilka qasiratun, pendek. Man hada hamidun. Ini prakteknya. Ya, hada hamid. Wa man dzalika adil. Laki-laki semuanya ya. Hada dzalika laki-laki. Hada ini, dzalika itu. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. Nah, pertanyaan menggunakan a. Apakah itu dajajatun? Ayam betina, dajajatun. La, bukan. Tilka battotun. Tilka battotun. Itu battotun artinya apa namanya? Bebek ya. Battotun, bebek. Tilka battotun. Nah, itu penggunaan tilka dan hadi. Ma tilka baylotun. Lihat gambarnya itu ada telur di situ ya. Tilka baylotun. Ma tilka, karena ma maka jawabnya adalah kata benda. Kata benda. Atau kita mau bertanya tentang suatu benda, kita belum tahu misalnya. Itu benda apa ya? Ma tilka. Nggak boleh dengan mantilka. Ma tilka. Tilka baylotun. Itu telur. Baydotun artinya telur. Berikutnya, hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya seorang guru dan itu mobilnya seorang pimpinan, mudir, kepala sekolah, mudir syarikah. Asa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini jamnya Abbas? La, hadihi sa'atu Hamidin. Apakah ini jamnya Abbas? Asa'atu Abbasin hadihi. La, hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Itu jamnya Abbas. Bukan ini. Laisa hadihi. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Baik. Nah, kita lihat di sini penggunaan dzalika dengan tilka. Dzalika dikun. Ini ya yang saya bilang ayam tadi dibedakan, ayam jantan, ayam betina. Bedakan, karena barangkali punya KTP juga ya. Jadi dzalika dikun, itu ayam jantan. Ingat, dikun ayam jantan. Watilka dajajatun, dan itu ayam betina. Dzalika dan tilka. Tilka ummatu qad khalat. Baik. Wa dzalika ad-dinul qayyim. Ya, dipakai dalam Al-Qur'an. Jadi seperti itu, ya. Na'rifu al-furuq baina al-asma' al-isyarah. Kita sudah mengetahui 4 isim isyarah, ya, lil qarib ithnani wa lil ba'idi ithnani. Untuk yang dekat, jarak dekat ada 2, laki-laki menggunakan hada, perempuan menggunakan hadihi, yang artinya sama-sama ini. Sedangkan lil ba'id untuk yang jauh menggunakan dzalika, dan untuk laki-laki dan untuk perempuan menggunakan tilka. Artinya sama-sama itu. Dan kesemuanya 4 ini hanya khusus untuk mufrad atau untuk benda
yang jumlahnya 1. Jadi orang bilang tilka sa'atun, berarti jamnya 1. Nggak boleh jamnya banyak. Tilka sa'atun. Ya. Walaupun nanti kalau kita masuk kepada pembahasan jamak ya, atau yang jumlahnya lebih dari 3, lebih dari 2, maka kata benda, khusus kata benda, itu menggunakan kata ganti yang muannas. Misalkan contohnya qalamun ya. Qalamun artinya pena. 1 pena. Qalamun itu artinya 1 pena. Nanti 2 pena beda lagi bahasanya. Qalamani, 2 pena. Penanya banyak, lebih dari 2, bukan lagi qalamun, bukan lagi qalamani, tetapi ada jamaknya di situ, aqlamun. Aqlamun. Gitu ya, aqlamun. Jadi ini kata benda. Ya, kata benda pakai apa jadinya kalau banyak? Untuk kata benda, ya, kata tunjuk, misalkan ini pulpen yang banyak. Kalau ini 1 pulpen, bahasa Arabnya hada qalamun. Hada qalamun. Kalau 2, hadani qalamani. Nah, kalau kata benda yang lebih dari 2 secara jumlahnya, baik dia dalam bentuk mufradnya, tunggalnya itu mudzakkar ataupun muannas, maka ketika dijamak lebih dari 2, kita dianggapnya sebagai muannas. Kalau kata benda itu sudah lebih dari 2, maka dianggap sebagai muannas. Misalkan hadza qalamun untuk mufrad. Ya. Tetapi kalau sudah banyak tidak lagi hada, tetapi menggunakan muannas, menggunakan hadihi. Hadihi aqlamun. Karena lebih dari 2. Itu ya. Di penggunaannya untuk jamak seperti itu, kata benda. Tapi tidak untuk orang ataupun tidak untuk profesi ya, tidak. Ini khusus untuk kata benda seperti itu. Baik. Nah, ini insyaallah dianggap sudah bisa ya membaca ya, insyaallah. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Jami'atun universitas atau kampus ya. Dalika himarun wa tilka baqaratun. Fadhal nanti bisa dibaca secara mandiri. Baik. Ya, ini fungsinya di sini latihannya adalah untuk menggunakan isim isyarah zalika atau tilka. Zalika atau tilka ya. Zalika atau tilka. Baik. Coba disebutkan mana saja yang menggunakan zalika. Isim mana saja di sini yang kata tunjuknya menggunakan zalika. Ummun menggunakan zalika atau tilka? Tilka. Tilka ya, tilka ummun walaupun tidak ada tak marbutohnya. Tetapi kata ummun itu secara hakiki adalah untuk perempuan karena ibu. Ibu berarti otomatis perempuan. Ya kan? Ummun. Hadihi hadihi. Tilka ummun. Ya, tilka ummun. Mil'aqatun mudzakkar atau muannas? Ada tak marbutohnya berarti Muannas. muannas menggunakan tilka. Ya, tilka. Oh, kenapa ke bawah? Nomor 2 di sini, abun. Abun berarti dzalika, abun. Karena mudzakkar ya, laki-laki. Qalamun mudzakkar, dzalika. Di sini yang muannas adalah, lihat di situ. Pokoknya yang muannas itu apa tandanya? Kalau ada tak marbutoh, yang pertama. Yang kedua, kalau itu anggota tubuh dilihat apakah anggota tubuh itu berpasangan atau tidak. Kalau berpasangan berarti termasuk yang muannas. Dan ada yang pengecualian seperti qidrun tadi ya. Qidrun. Itu juga termasuk muannas. Ini sebagai tambahan pengetahuan kita bahwa ada kata-kata yang muannas gitu ya, yang dispesialkan, yang dikhususkan dalam bahasa Arab. Baik. Fadlik Ustaz. Naam, tafadhal akh.
Bahasa Arabnya apa Ustaz kalau misalnya mohon izin dulu sudah mau buka? Oh, Buka taib, puasa. taib. Bahasa Arabnya mohon izin, astadzinu lil iftar. Iftar. Astadzinu lil iftar atau lil ta'jil ya. Ta'jil lil iftar. Tafadhal akh, masyaallah. Pak Budi ya. Syukran jazakumullah Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Huwa min Makassar ya. Naam. Pak Budiman di Makassar. Ya, ini kalimat jadidah, kosakata baru, mumaridhatun, muadzin ya. Muadzin berarti ya orang yang mengumandangkan adzan. Hadiqatun, taman. Al-battatu tadi bebek ya, bebek. Baik. Wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebagai kesimpulan ada asmaul isyarati lil qarib, artinya isim isyarah untuk jarak dekat. Qarib artinya dekat. Untuk jarak dekat. Ya. Hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Jadi ada kata hadza lil qarib dekat, ada hadza dan ada hadhihi. Kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat itu ada dua. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Sedangkan untuk asmaul isyarati lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh ada dua juga. Mudzakkar menggunakan dzalika, sedangkan untuk muannats menggunakan tilka. Tilka Zainabu. Baik. Ya, kita cukupkan di sini materi kita. Insyaallah kita sambung pada perjumpaan nanti malam insyaallah. Bismillah tabaraka wa taala. Adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Yang jelas kita harus paham ya di sini mudzakkar dan muannats. Yang kedua, harus paham penggunaan isim isyarah hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Kemudian ada pengenalan tentang dhamir kata ganti, ada huwa ya, ada hiya, ada anta, ada ana. Kemarin sudah gitu ya, anta, ana. Kamu laki-laki, ana saya bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian tadi ada berikutnya adalah penggunaan huruful jar. Saya ulangi, penggunaan huruful jar di situ ada 5, min, ila, fi, ala dan li. Ada li tadi tambahannya ya. Li, lil baiti, lil masjidi, lil mu'mini gitu ya. Lil talibi haqibatun. Seorang talib, seorang murid memiliki buku, memiliki tas gitu ya. Nah, seperti itu materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan hadal amr atau hadhil madah takunu ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fi ta'limi al-lughah al-arabiyyah, fi fahmi al-lughah al-Qur'an wa lughatil al-ummah al-islamiyah. Barakallahu fikum. Cukup ya, insyaallah. Naktafi bihada wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.